Baik, kita awali pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh tasliman katsira, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul 'azim. Baik, sebelum proses pembelajaran berlangsung, kita absen dulu yang kelas Tuan. Untuk Deko hadir ya. Hadir dan bisa kelas 3-nya bisa. Baik, kita akan bahas sedikit tentang masalah ilmu tajwid, yaitu idgham. Kemarin kita di pertemuan sebelumnya sudah membahas tentang izhar halqi. Masih ingat tentang izhar halqi? Izhar apa artinya? Jelas. Halqi artinya dari tenggorokan, makhraj yang asalnya dari tenggorokan, ada tempat keluar hurufnya dari tenggorokan. Kita akan bahas tentang idgham, yang idgham di gunnahnya. Mana idgham dalam sukun atau tanwin terpecah menjadi dua, yaitu idgham bi gunnah dan bila gunnah. Yang kita akan bahas sekarang yang bila gunnah, yang bi gunnahnya, yang idgham bi gunnah. Sebelum kita mengetahui tentang apa itu idgham, maka kita harus tahu tentang definisinya atau pengertiannya. Jadi ada dua ya, menurut kamus ya. Ada yang dari segi makna itu menurut bahasa atau lughah, ada yang menurut istidhalah atau menurut istilah. Nah, sekarang kita akan menjelaskan tentang pengertiannya. Itu definisi tentang idgham. Idgham menurut bahasa ialah memasukkan. Adapun menurut istilah adalah qalu harfin sakini biharfin mutaharrikin bihaitsu yasira biharfan wahidan mushaddadan kada kafa biyartafi'ul makhrajuhu anhuma irtifa'atan wahidan, yaitu menggabungkan huruf sukun dengan huruf yang berharakat sehingga keduanya menjadi satu huruf yang bertasydid seperti huruf yang kedua, dan makhraj keduanya terucap secara bersamaan. Ini secara istidhalah. Oke, kita akan jelaskan definisinya secara bahasa. Idgham. Definisinya pertama. Definisinya. Menurut bahasa idgham ialah memasukkan sedangkan menurut istilah memasukkan kepada huruf setelahnya, memasukkan huruf pada huruf setelahnya, huruf setelahnya, pada huruf setelahnya. Kita bahas tentang idgham bi gunnah. Pada huruf setelahnya, pada huruf setelahnya dengan tempo gunnah yang
dipanjangkan. Tempo gunnah yang dipanjangkan, yaitu menggabungkan huruf yang sukun dengan huruf yang berharakat sehingga keduanya menjadi satu huruf yang bertasydid seperti huruf yang kedua, dan makhraj keduanya terucap secara bersamaan. Kemudian jumlah hurufnya. Ketika kita sudah mengerti tentang definisinya, baik itu menurut bahasa maupun menurut istilah, kita akan membahas tentang jumlah hurufnya. Jumlah hurufnya. Hurufnya ada berapa? Itu ada 6. Ada 6 dan terpecah lagi menjadi 2. Itu nun, mim, waw, ya, la, ro. Khusus pada nun, mim, waw, ya ini untuk idgham bil gunnah. La dan ro idgham bila gunnah. Tapi kita terfokus kepada idgham bil gunnahnya. Idgham bila gunnah di pertemuan selanjutnya kita akan bahas. Atau disingkat dengan yarmuluna, yarmuluna. Yarmuluna, ya disimbolkan dengan ya dan ro. Itu ya dan ro. Kemudian mulu yaitu mim, lam, waw. Kemudian na. Berarti singkat yarmuluna, 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 ya ro ma la wa na. Jadi hurufnya ada 6. Tapi terpecah lagi, dipisah di sini. Ada idgham bil gunnah dan idgham bila gunnah. Sudah paham ya? Kemudian pendapat dari Al-Allamah Al-Janzuri rahimahullah yang berkata, "Wasani idghamu bisyiddatin atat." Kemudian fi yarmulu dan indahum qad sabatat. Yang kedua adalah idgham dengan 6 huruf. Pas 6 huruf kan. Kemudian pada lafaz yang muluna yang telah sabit. Apa itu tetap? Sabit itu tetap. Kemudian yang ketiga ialah sebab idgham. Yang ketiga ialah sebab kenapa dia idgham? Sebab idgham. Kenapa penamaannya jadi idgham? Tentu ada sebabnya. Tentu ada sebabnya. Jadi kita sudah bahas tentang definisi yang pertama, kemudian jumlah huruf, dan yang ketiga ialah sebab idgham. Idgham terjadi karena dua keadaan. Yang pertama ialah tamathul, kemiripan. Dan yang kedua ialah taqarrub, berdekatan. Tamathul yaitu nun sukun dengan huruf nun dan mim. Ini tamathul, kemiripan. Tamathul yaitu nun sukun dengan huruf mim. Nun sukun dan mim. Sedangkan taqarrub yaitu nun sukun dengan huruf selainnya, dengan huruf selainnya, karena mim dan nun berdekatan makhrajnya, atau kemiripan. Kemudian jenis idgham yang Bapak bilang tadi, jenis idghamnya itu jenis idgham terbagi menjadi 2 jenis idgham. Jenis idgham itu idgham bil gunnah dan idgham bila gunnah. Kemarin sudah Bapak jelaskan, tidak semua nun sukun bertemu dengan huruf setelahnya dibaca izhar. Karena ini syarat-syaratnya pun sama juga. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf setelahnya, maka kita harus paham tentang masalah ilmu tajwid ini. Kita akan bahas khususnya pada idgham bi gunnahnya. Kemudian idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah adalah memasukkan nun sukun atau tanwin
di dalam huruf berikutnya dibaca dengan gunnah atau dhamma. Jadi pengertiannya ialah memasukkan kepada huruf idgham yang 4, idgham di gunnah, memasukkan kepada huruf di gunnahnya, huruf di gunnah, yaitu nun, mim, waw, ya, dengan tempo gunnah yang dipanjangkan, dengan tempo gunnah yang dipanjangkan. Ini gunnah ialah dengan jadi Alama Al-Jazuri rahimahullah yang berkata, lakinnaha ismani ismui yudghama fi ghunnatin yanmu mulima. Tetapi idgham terbagi menjadi dua. Pertama, idgham di gunnah yang terkumpul dalam yanmu. Tapi kalau secara menyeluruh tadi kan yarmuluna ini yanmu. Yanmu itu ya, na, ma, wa. Mas ya, nun, mim, waw, ya. Ya disimbolkan dengan disimbolkan dengan ya dan nun. Kemudian mu disimbolkan dengan mim dan wa. Makanya disingkat dengan yanmu, yanmu. Nah, kita ambil contohnya karena biar kita tidak pusing. Setiap apa tuh harus ada contohnya ilmu tajwidnya. Kita ambil di nun sukun dan tanwinnya. Kita ambil di pada huruf iya. Bagaimana contohnya? Bagaimana? Karena contohnya. Ini kita hapus dulu sebentar. Iya. Ada seperti ini hurufnya ya, nun, mim, waw. Di sini contoh yang nun sukun ya. Di sini contoh tanwinnya. Ambil yang dia itu tanwinnya. Oke, ini contohnya wujuhun yawma'idin, wujuhun yawma'idin, wujuhun yawma'idin. Ini ha yang berharokat, huruf ha yang berharokat dhammah-tain bertemu dengan ya. Syarat-syaratnya apabila nun sukun atau tanwin, huruf-huruf yang berharokat tanwin, yaitu baik itu dia fathahtain, kasratain maupun dhammatain bertemu dengan huruf yang 4 yaitu ya, nun, mim, waw, maka dibaca dengan meleburkan, dimasukkan kepada huruf setelahnya dengan tempo gunnah yang dipanjangkan atau demu. Ya, boleh dibaca di sini seperti izhar, wujuhun yawma'idin, tapi di sana lembur lama dengan tempo gunnah yang dipanjangkan. Wujuhun yawma'idin, boleh tengok sana, wujuhun yawma'idin, boleh. Ini contohnya di huruf ya pada harakat tanwinnya. Kemudian kita ambil di wa may yuti'illah
ومن يطع الله ومن يطع الله ومن يطع الله. Di sini nun sukun bertemu dengan ya, maka dibaca di sana idgham bigunah. Idgham bigunah karena nun sukun bertemu dengan huruf ya. Ambil contoh di nun sukunnya lagi. Ambil di apanya di tanwinnya ya. Syai'in nukur, syai'in nukur. Oke, dibaca di sini tidak boleh dibaca dengan izhar jelas. Syai'in nukur, tapi syai'in nukur, syai'in nukur. Oke, karena dia yang berharakat kasratain bertemu dengan nun yang bertasydid. Maka di sini harakatnya apa? Kasratain. Huruf yang berharakat kasratain bertemu dengan nun. Bertemu dengan nun. Huruf-huruf hijaiyah yang masuk kepada idgham bigunah. Kemudian kita ambil contohnya lan nadkhuluha. Ambil ya. Lan nadkhuluha. Lan nadkhuluha, lan nadkhuluha, lan nadkhuluha. Nun sukun bertemu dengan nun, maka dibaca dengan idgham bigunah. Kita contohkan lagi di mim, atau nun sukun bertemu dengan mim, huruf yang berharakat tanwin bertemu dengan mim. Kita ambil contohnya. Ambil suhufan mutahharah. Suhufan mutahharah, suhufan mutahharah. Karena di sini fa yang berharakat fathatain bertemu dengan mim. Itu bertemu dengan mim. Maka dibaca di sana idgham bigunah. Idgham bigunah. Nah, boleh dibaca suhufan mutahharah. Dibaca di sana izhar enggak boleh. Ikhfa enggak boleh. Dan contoh lagi itu untuk tanwin kita ambil lagi yang dengan sukun. Mimma dibaca mimma, mimma. Dibaca
mimma mimma jadi kita terwakilkan di sini nun sukun. Kita masuk kepada huruf setelahnya. Jangan dibaca mimma, jangan dibaca nun sukun lagi, tapi arahnya itu mim sukun langsung. Karena masuk kepada huruf setelahnya. Baca mimma. Ambil lagi contohnya di waw. Kita ambil di sini untuk tanwinnya. Wa walidi wa ma walad. Oke. Di sini kita baca dengan wawalidi wa ma walad, wawalidi wa ma walad, wawalidi wa ma walad, tapi wawalidi wa ma walad, wawalidi wa ma walad. Pada huruf wa harus monyong. Karena makhraj hurufnya ialah memonyongkan kedua bibir di asyafah tadi. Asyafah tadi dua bibir. Huruf-huruf yang setelah dua bibir ialah ma, ba, wa, fa. Fa ini, wa ini ialah memonyongkan bibir seperti orang bersiul. Jadi seolah-olah terbukanya celah-celah di tengah. Terbukanya celah-celah di tengah ini pada huruf wa, dan dia makhraj hurufnya asyafah itu kedua bibir. Kedua bibir. Apa sebabnya dibaca idgham bi gunnah? Karena ada yang berharokat kasrah tain di bawah, kemudian bertemu dengan waw yang bertasydid, maka dibaca idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Ambil lagi itu untuk yang tanwinnya, yang berharokat tanwin, itu kasrah tain bertemu dengan waw. Kemudian kita ambil contohnya di nun sukunnya pada huruf waw. Miwal. Baca miwal, miwal, jangan miwal, miwal, miwal. Ada tempo di sana, agak lama gitu. Karena dia dibaca gunnah. Beda dengan idgham bila gunnah, tanpa tempo gunnah yang dipanjangkan. Kalau ini pakai gunnah atau pakai demo. Kalau di idgham di gunnah, kalau bila gunnah tidak. Memang dia memasukkan juga kepada huruf setelahnya tanpa gunnah. Kalau idgham bila gunnah, nanti kita bahas secara mendalam di pertemuan selanjutnya untuk idgham bila gunnah. Kita terfokus kepada idgham bi gunnah. Apa sebabnya? Karena nun sukun bertemu dengan huruf wa. Nun sukun bertemu dengan huruf wa. Syarat-syaratnya sama juga. Izhar pun seperti itu juga. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf. Kalau ikhfa hakiki, nun sukun atau tanwin bertemu dengan 15 huruf. Kalau ikhfa artinya sama, nanti kita akan bahas. Ikhfa pun seperti itu juga. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf setelahnya, hurufnya satu saja, huruf ba. Yang idgham baik di idgham bi gunnah dan bila gunnah pun syarat-syaratnya nun sukun atau tanwin juga bertemu dengan huruf setelahnya. Maka kita harus pelajari pada hukum tajwid nun sukun atau tanwin. Jadi ada 4 ilmu tajwid di dalam nun sukun, yaitu izhar halqi, idgham yang 2, kemudian ikhfa hakiki, dan iqlab. Kalau mim sukun beda lagi. Nanti kita akan bahas ini untuk nun sukun atau tanwin. Baik, sudah paham kan? Nah, baik, Bapak sudahi dengan kalimat kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.